yang tiada henti dan pengamat politik maupun lain sebagainya. Nah, dan upaya untuk menyingkirkan Anies itu semakin nyata di DKI Jakarta. Saudara sekalian, memang saya duga waktu itu saya mengatakan bahwa Anies ini hanya bisa dikalahkan dengan cara merangkul seluruh partai pendukungnya oleh Kim, dengan tentunya dengan berbagai macam tawar-menawar atau perbincangan di kalangan mereka yang kemudian mereka sepakati dan meninggalkan Anies misalnya. Hanya itu caranya sehingga Anies tidak masuk dalam gelanggang pilkada DKI Jakarta dan membuat jalan mulus bagi Ridwan Kamil bersama Kaisang Raka Buming Raka, walaupun kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua dimanapun kita berada. Kita kembali ke jejak semester 65 dalam rangka untuk kita coba mencermati dinamika politik pilkada di DKI Jakarta akhir-akhir ini. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kita telah menganalisa kita telah nyaris terbukti karena itu kemudian analisa kita itu kita telah tuangkan dalam video di mana kita menanggapi tentang pertemuan utusan Erlangga Hartarto Golkar dengan Deddy Mulyadi yang kemudian mereka dukung di Jawa Barat, dan waktu itu kita katakan bahwa pasti dapat dipastikan Ridwan Kamil akan digeser ke Jakarta dan diduga bersama Kaisang Raka Buming Raka. Dan ternyata isu ini sekarang ini menjadi semacam perbincangan yang tiada henti dari pengamat politik maupun lain sebagainya. Nah, dan upaya untuk menyingkirkan Anies itu semakin nyata di DKI Jakarta. Saudara sekalian, memang saya duga waktu itu saya mengatakan bahwa Anies ini hanya bisa dikalahkan dengan cara merangkul seluruh partai pendukungnya oleh Kim, dengan tentunya dengan berbagai macam tawar-menawar atau perbincangan di kalangan mereka yang kemudian mereka sepakati dan meninggalkan Anies misalnya. Hanya itu caranya sehingga Anies tidak masuk dalam gelanggang pilkada DKI Jakarta dan membuat jalan mulus bagi Ridwan Kamil bersama Kaisang Raka Buming Raka, walaupun kelihatan bahwa kemungkinan tidak terjadi dua pasang, tapi bukan berarti Anies di dalamnya. Semula mengatakan bahwa kemungkinan Anies di dalamnya, tetapi mereka ciptakan boneka dalam pengertian tanda petik, yang penting jangan Anies. Jadi kemungkinan hanya adalah Kim bertarung Kim. Kalau kita lihat fenomena pergerakan Kaisang kemarin, Kaisang bahkan dia mengatakan bahwa dia siap melawan Anies, berani melawan Anies dan siap bertarung dengan Ridwan Kamil juga. Artinya, saudara sekalian, bahwa Anies bisa berada di luar gelanggang, artinya dijegal untuk tidak ikut di dalam pilkada, tetapi bisa juga kota kosong, misalnya Ridwan Kamil Kaisang, atau kalau misalnya betul bahwa terjadi deal antara salah satu partai di pendukung Anies, akan diberi porsi sebagai wakil gubernurnya Ridwan Kamil, dan di pihak Kaisang tidak puas kemudian mencoba untuk maju sendiri, bisa terjadi. Misalnya kemarin dia telah bertemu dengan PKB, kemudian mungkin dia dengan Jitaan Jani, PAN, ya itu cukup dengan PSI itu 8 kursi, PAN 10 kursi, PKB 10 kursi, jauh dari cukup. Nah, sehingga terjadi head to head, tetapi bukan Anies head to head-nya. Jadi di satu sisi Kaisang dengan pasangannya, dengan Ridwan Kamil dengan pasangannya. Anies sudah di luar itu, karena PDIP pasti, karena 3 partai yang mendukung Anies itu diduga telah diambil oleh, bergabung ke Kim, PKS, Nasdem, dan PKB mungkin di Kim juga, tapi Kim di versi lain ininya. Nah, sehingga terjadi head to head 2 pasangan, tetapi bukan Anies. Jadi Kaisang lawan Ridwan Kamil. Seperti itu. Jadi siapapun pemenangnya punya Kim juga. Tujuannya yang penting bukan Anies. Itulah yang terjadi, yang menjadi perbincangan hari-hari ini. Tetapi perbincangan di publik melalui televisi media online selalu saja mengatakan Ridwan Kamil kemungkinan berpasangan dengan Kaisang atau dengan pasangan lain, misalnya dari PKS misalnya, muncul itu, tetapi menghalang kota kosong. Jadi Kaisang tidak dihitung karena bahwa tidak muncul. Nah, tetapi dengan melihat pergerakan Kaisang ini kelihatannya bisa membuat blok baru.
Dan itu tentunya direstui oleh pihak Kim juga. Yang penting Anies yang masuk itu. Sebab kalau Anies masuk gelanggang itu pasti diduga kuat sekali mengalahkan mereka semua, termasuk Ridwan Kamil. Dengan cara apapun. Karena saudara sekalian perlu ingat bahwa saya sependapat dengan beberapa pengamat yang mengatakan bahwa Anies kalah di Pilgub di DKI, Pilpres di DKI. Sebetulnya enggak. Anies itu mengalahkan Prabowo dengan Gibran di DKI Jakarta. Yang membuat Anies kalah 30-an ribu itu karena limpahan suara dari suara dari luar negeri yang dihitung di Jakarta. Tapi kan pilkada kan tidak. Jadi kalau kita potret pilkada DKI ini kan suara luar negeri kan tidak masuk, tidak dihitung, tidak masuk dalam jiwa pilih di DKI Jakarta, terkecuali Pilpres. Nah, jadi kemarin Pilpres itu kalau di luar suara dari luar negeri, maka Anies itu memenangkan sekitar 300-an ribu suara di atas Prabowo dengan Gibran. Jadi Prabowo Gibran itu kalah di DKI Jakarta di Pilpres di luar suara dari luar negeri itu, gitu loh. Jadi jangan ada seakan-akan diopini bahwa Anies kalah. Memang kalah karena ada tambahan suara dari sekitar berapa juta itu dari ini, dan tentunya kalau luar negeri kita tahu lah itu di bawah kontrol kedutaan semua, dan kedutaan itu tentu berafiliasi kepada Prabowo Gibran gitu loh, kan di bawah kontrol Jokowi gitu. Jadi itu pun kalahnya tipis banget, 30-an ribu doang. Tapi ketika kalau suara DKI itu murni di luar suara luar negeri, maka Anies itu dikatakan memenangkan 250 sampai 300 ribu lah suara di atas mengalahkan Prabowo Gibran. Inilah yang mungkin ditakutkan. Prabowo Gibran aja kalah, apalagi cuma Kaisang, apalagi siapa Ridwan Kamil, apalagi Kaisang yang menurut kita ya ngomong doang gitu loh. Survei juga menunjukkan bahwa dia di bawah 1%, ada yang mengatakan cuma 1% kan ininya. Jadi saudara sekalian, itulah potret hari-hari ini pertarungan jadi pertarungan kita ini saudara sekalian, banyak umumnya para pengamat di televisi apa itu kota kosong, tetapi kalau saya tidak, ini ada pergerakan ini dan itu juga by design. Jadi seakan-akan bertarung, tetapi partai-partai yang yang mendukung Anies ini diamankan dulu. Pertama dikerjain PKB dengan Nahdlatul Ulama. PKB tentunya ya Caimin kita bisa pahami, karena itu dapat diduga bahwa PKB sudah menyeberang. Yang kita berharap adalah nurani pada Surya Paloh dengan PKS dan mungkin juga PDIP. Pak Surya Paloh mungkin tekanan yang lebih kuat itu jauh dalam perlihatkan integritasnya. Ketika Pilpres, Surya Paloh tetap kukuh walaupun korbannya di menteri, dikriminalisasi misalnya Menteri Pertanian maupun Menteri Informatika itu juga kena kasus ininya, diobok-obok lah kementeriannya dan mereka tersangka. Nah, demikian juga Surya Paloh juga mendapat tekanan konon waktu itu ya, ketika mendukung Anies. Anies pun coba untuk diobok lewat KPK tapi tidak ada bukti. Nah, inilah tabiat cara berpolitiknya Jokowi ya, primitif banget ininya. Nah, apalagi sekarang kita berharap Prabowo jangan mengikuti pola itu, tetapi kan mereka berkolaborasi. Jadi Prabowo itu di beberapa kesempatan mengatakan bahwa Jokowi adalah guru politik atau apa gitu, tapi menyanjung lah Jokowi gitu loh, dan kagum sama Jokowi ketika dia telah Gerindra berkoalisi atau Prabowo telah mendapatkan jabatan sebagai Menhan gitu ya waktu itu. Nah, kita memang banyak orang berharap terhadap Prabowo, mudah-mudahan ke depan itu bisa tidak seperti ini. Tetapi kalau lihat pola ini di pilkada ini, saya kira dan Gerindra cenderung ya menguasai pilkada kali ini, kelihatannya tidak banyak yang kita harap dari perubahan, tentu dalam konteks demokrasi yang kita bisa titipkan di Prabowo. Karena pasti ini apalagi itu menyetujui cara rekayasa politik yang mengganjal calon-calon yang lain gitu ya, dengan tentunya saudara sekalian, bergabungnya partai Gerindra, partai Nasdem kalau itu benar ya, kita nanti lihat lagi. Tapi saya dengar informasi bahwa Nasdem sudah clear bergabung ke Kim dari di operasi lah. PKS juga demikian. Namun ini kan di permukaan kan masih basa-basi dan sebagainya. Boleh dikata oleh karena itu, tetapi tesis saya sebelumnya kita anggap bahwa PKS memiliki satu partai yang memiliki integritas yang cukup kuat dan punya kedekatan dengan Anies. Tetapi
pernyataan-pernyataan beberapa 2 hari terakhir dengan para kadernya kelihatannya agak lain gitu ya. Jadi harapan satu-satunya untuk bisa meloloskan Anies adalah PDIP dan PKS koalisinya. Kalau mereka teguh yang tidak terpengaruh dengan operasi yang dimainkan oleh Kim ya, di mana otak utamanya ada di Jokowi dan tentu disetujui oleh Prabowo Subianto. Walaupun operasi ini di level kedua, tetapi ini kita dengar bahwa ini Jokowi yang paling ngotot, tidak boleh ada Anies di situ. Nah, sehingga inilah berjalan. Nah, saudara sekalian, sisa kita lihat apakah Nasdem yang, walaupun ada kader Nasdem sudah beritahu kita bahwa Nasdem sudah clear tinggalkan Anies, tetapi dan pernyataan-pernyataan beberapa di media juga kelihatannya agak yang pendukung Anies, misalnya Gus Coy misalnya, itu kan agak ya berharap gitu, berarti ada sesuatu yang sudah tidak beres di dalam. Tetapi kita berharap pada siapa namanya Surya Paloh, bahwa Surya Paloh orang yang tidak mudah tunduk dengan cara-cara berpolitik kayak seperti yang sekarang ini, rekayasa politik seperti itu. Tapi apakah dia punya masalah? Nah, apakah punya masalah sehingga takut nanti diancam kalau dia tidak ikut dalam skenario mereka? Ataukah mau tidak mau karena ada faktor-faktor pragmatis? Karena saya dengar bahwa ini dari lagi-lagi dapat informasi juga dari ya mereka yang partai-partai yang tadinya mendukung Anies, bahwa mereka sudah diiming-imingi dengan ada yang 1 triliun, ada yang 500 miliar dan sebagainya, dan mereka operasi ini menyiapkan 4 sampai 5 triliun operasi untuk menyingkirkan Anies itu. Ini cerita yang berkembang dan kita dengar itu. Belum tentu benar, tapi saya kira itu wajar saja. Kalau tidak mungkin tanpa operasi itu kemudian misalnya PKB bisa keluar, PKS keluar, dan kemudian Nasdem keluar misalnya. Karena bilang juga bahwa informasi yang dari Kim sendiri melempar ke publik bahwa kemungkinan calon wakil gubernur dari Ridwan Kamil itu adalah dari kader partai yang non Kim yang bergabung ke Kim gitulah ya. Dan desas-desus yang berkembang bahwa itu dari PKS, dan itu sudah keluar juga di media bahwa itu adalah presiden PKS sekarang ini. Nah, itu artinya PDIP tinggal sendiri. Sisa PDIP juga nanti menyesuaikan, mau tidak mau ya dia tidak ada jalan lain. Tetapi oleh sedikit terhibur terutama para pemerhati demokrasi, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP kemarin 2 hari lalu, dia pastikan bahwa tidak ada kota kosong di DKI, Pilkada DKI Jakarta. Apakah dengan partai mana kita wallahualam, tetapi PDIP punya keyakinan seperti itu. Apakah itu diusulkan Anies? Belum tentu juga, bisa jadi dimunculkan Ahok atau yang lain, kader PDIP misalnya. Kita belum tahu, tetapi yang pasti rata-rata saudara sekalian, pengamat politik hari-hari ini, Anda perhatikan di media, terutama di arus besar seperti televisi ya, itu bahasannya para pengamat politik itu kota kosong dan Anies dijegal. Demikian juga di media sosial yang lain dari para pengamat. Nah, mudah-mudahan itu analisa-analisa yang berkembang di ini tuh mungkin ada yang meleset. Karena begini, kalau itu yang terjadi saudara sekalian, ini rejim Pak Prabowo tidak ada bedanya dengan rejim. Walaupun sebentar lagi karena rejim Jokowi lagi 2 bulan selesai. Tetapi ini saya menganggap bahwa Jokowi Prabowo untuk sehari-hari ini sulit Prabowo meninggalkan Jokowi atau tidak memenuhi permintaan Jokowi, karena memang sejak awal juga mereka berkolaborasi, sehingga secara tidaknya ada pikiran-pikiran yang mungkin secara politik sebetulnya itu nakal dalam arti petik dari Jokowi yang mau tidak mau disetujui oleh Prabowo gitu. Salah satunya misalnya Pilkada DKI Jakarta yang kita dengar bahwa itu operasi di level kedua dan itu dilakukan oleh Dasko misalnya, ketemu ini dan dia dari mulut dia lah keluar pernyataan bahwa ada Kim Place itu. Nah, dan itu kemudian dibahas bahwa dan akhirnya banyak pengamat menyatakan Anies selesai. Apakah Anies keuntungan besar Anies itu karena ketika dia memimpin Jakarta itu memperhatikan rakyat DKI Jakarta dan relatif full bekerja untuk rakyat DKI, meningkatkan kesejahteraan mereka, membangun Jakarta, dan oleh karena itu rakyat merindukan dia, tetapi dia tidak bisa diakomodir oleh kepentingan, diakomodir oleh para oligarki dan kekuasaan. Karena bagi mereka Anies ini mengganggu, nah, tanpa petik lagi-lagi kepentingan pada orang-orang kaya, misalnya soal
timbun tanah di laut itu, reklamasi itu kan Anies yang menghentikan ya, itu kan mengganggu betul para oligarki ekonomi, tambah bekerja sama dengan para penguasa, dan dianggap tidak nyaman kalau Anies. Oleh karena itu para penguasa bekerja sama dengan oligarki, tambah instrumen kekuasaan di partai, yang kemudian bagaimana caranya Anies ini habis sampai di sini saja. Dengan begitu yang menderita nanti ke depan, sekalipun itu Ridwan Kamil, karena kontrolnya itu dari oligarki dan penguasa, dia tidak akan banyak berbuat untuk rakyat Jakarta. Apalagi nanti juga mereka penguasa dan oligarki sudah menyiapkan Pantai Indah Kapuk 2, PIM 2, yang luar biasa. Kalau kita lihat itu tanahnya dari 50.000 menjadi 35.000 dan sebagainya, itu diprotes ya berkalangan, terutama misalnya oleh Said Didu dan kawan-kawan, karena itu dianggap penghinaan dan pengkhianatan terhadap kehidupan rakyat di situ, yang dikasih ke swasta. Baru pemerintah pusat melalui Jokowi menetapkan kawasan sebagai kawasan strategi nasional dengan diduga akan merugikan rakyat luar biasa untuk kepentingan para oligarki. Nah, ini juga kalau misalnya Anies berkuasa, tentunya ini juga akan menimbulkan secara teknis ya, menimbulkan hal-hal yang ya seperti inilah, seperti gangguan Anies menghentikan reklamasi itulah ininya. Jadi ini gabungan kekuatan untuk menghabisi Anies tidak boleh. Nah, kesalahan Anies terlalu jujur, terlalu memihak rakyat kecil. Tapi justru semua orang kita berharap pemimpin seperti Anies itu yang perhatikan rakyat kecil apa ini. Nah, para elit kita hari-hari ini, para penguasa partai kita hari-hari ini tidak menyukai sikap seperti itu, yang bela rakyat habis-habisan, jujur habis-habisan, tidak bisa. Dia harus juga nakal dalam artian petik, nyuri sana nyuri sini, nakali APBD dan sebagainya. Kalau tidak begitu, Anda akan tidak disukai di negeri ini, terutama untuk menjadi pemimpin. Itulah Anies. Oleh karena itu, tapi ini perkembangan masih berlangsung, saudara sekalian, masih ada 20-an hari ke depan. Apakah Surya Paloh mengorbankan integritasnya dengan, kan dia sudah umumkan dukung Anies? Apakah juga PKS mengorbankan integritasnya? Apakah juga PDIP korban mengorbankan, sudah tahu bahwa dia akan dihabisi dengan tidak mencalonkan siapa-siapa, tidak berkorban untuk supaya demokrasi kita, kepentingan aspirasi rakyat itu bisa terkanalisasi melalui PDIP atau partai-partai yang akan memberi dukungan terhadap figur seperti Anies atau Ahok itu, untuk melawan tanda petik kejahatan politik yang coba dibangun oleh para penguasa dan para oligarki ekonomi untuk menguasai Jakarta sehingga suka-suka. Ini semua muaranya sekali lagi dari Jokowi, diduga ya dari Jokowi. Nah, itulah kira-kira saudara sekalian dinamika Pilgub DKI hari-hari ini yang kita coba ulas terhadap berbagai ulasan yang berkembang hari-hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.